Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu jajanan unik, yaitu puding semangka ekonomis. Ekonomis karena bahannya itu tanpa susu dan tanpa santan. Yang ini pudingnya itu lembut dan legit, teksturnya itu kokoh dan tahan hingga 1 minggu di dalam kulkas. Wow, amazing. Okay guys, I bet you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan loyangnya dulu ya guys. Untuk satu resep ini, gunakan loyang bulat dengan diameter 24 cm. Jika perlu, gunakan jenis loyang bongkar pasang seperti ini. Jangan lupa sebelum digunakan, basahi loyang puding terlebih dahulu. By the way, jika kita menggunakan loyang bulat biasa juga boleh. Yang terpenting sebelum digunakan itu dibasahi dulu di bagian dalamnya seperti ini, agar nantinya itu puding jadi lebih mudah dikeluarkan. Catat. Oke, sisihkan. Selanjutnya kita bikin larutan agar-agarnya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 300 gram atau sekitar 15 sendok makan gula pasir sesuai selera. 28 gram atau sekitar 4 sachet agar-agar tanpa warna. Setengah sendok teh garam halus dan setengah sendok teh bubuk vanili. Aduk rata supaya nantinya itu larutan agar-agarnya tidak rawan menggumpal. Lalu masukkan sekitar 1300 ml air bersih. Masak dengan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, lanjut dimasak sebentar, sekitar 1-2 menit agar tanak. Lalu matikan api. Lanjut diaduk dan biarkan uap panasnya hilang. Sambil menunggu uap panasnya hilang, selanjutnya kita siapkan 8 butir telur. Ambil bagian putihnya saja ya. Kemudian kocok putih telur hingga mengembang dan kaku. Untuk durasi mengocoknya itu sesuai dengan power mixer masing-masing ya guys. Dan ini saya menggunakan mixer andalan dari Mitochiba. Yakin. Oh, apa kita ngedalang mixer lah yuk. Sampai kisah gue ngaca. Meling banget kayak lincong Jan. Ya iyalah. Anu kepingin apa rikane lah. Saking pengennya lah yuk. Gak aku bayangin lah. Sih lah, panak temen nek jaluk. Nek rikane pengen ya tinggal tuku kae. Delangan nang Tokopedia ben akeh kok ya. Tinggal celekut bayar jiat beres. Males lah. Nyongan orang ada duit kok malah kon tuku mixer. Jaluk nang rika bae lah yuk. Ya, bagi siji nyonge sih lah. Ih, jiji temen. Celamit banget dadi wong rikane lah. Sulametan Batman, Sulametan Batman, Sulametan Batman, Sulametan Batman, Sulametan. Tembok sana, siapa makanan di meja, mengalah usia, terolet, makanan di meja, mengalah usia, terolet. Oke guys, jika kocokan telur sudah kaku dan tidak tumpah saat dibalik begini, artinya putih telur sudah siap digunakan. Nah, selanjutnya balik lagi ke larutan agar-agar tadi ya. Pastikan agar-agar ini masih panas. Berikutnya, ini kita pindahkan ke dalam wadah yang bermulut runcing agar mudah dituang. Lalu tuang sedikit demi sedikit ke dalam kocokan telur sambil terus dimixer dengan kecepatan sedang hingga larutan agar-agar habis dan tercampur rata.
Pastikan agar-agar dan telurnya ini teremulsi dengan baik ya guys. Sehingga bisa dihasilkan agar-agar busa yang lembut dan menyatu sempurna. Catat. Oke, matikan. Lalu aduk sebentar dengan spatula. Kemudian segera tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Dan ini sudah harus kita warnai ya. Jadi siapkan pewarna merah atau menggunakan perisa makanan yang berwarna merah juga boleh. Dan ini saya menggunakan perisa red velvet dari Golden Brown. Lalu ada pewarna merah cabai dari kupu-kupu. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan pasta koko pandan seperti ini juga boleh. Yang jelas untuk perisa merek Paus ini harganya itu jauh lebih terjangkau. Catat. Oke guys, selagi panas segera tambahkan secukupnya perisa atau pewarna makanan tepat di tengah-tengah puding seperti ini. Nah ini saya tambahi juga dengan perisa red velvet agar rasanya itu makin manyos gitu. Aduk dengan gerakan memutar seperti ini. Pastikan diaduk sampai ke dasar loyang. Nah ini semakin lama mengaduknya itu emang sengaja dibuat semakin ke pinggir agar menyerupai warna daging buah semangka. Aduk perlahan tapi pasti agar warna merahnya itu bisa tercampur rata dan rapi. Rapikan seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Sekarang biarkan hingga dingin. By the way, agar pudingnya itu awet lama dan tidak rawan berair, saat proses pendinginan ini sebaiknya simpan puding di suhu ruang. Jadi jangan sampai didiamkan di suhu kulkas ya. Oke, and 3 hours later. Nah ini dia, setelah 3 jam didiamkan, sekarang puding siap dikeluarkan. Oke, sekarang kita buka. Tara, jadi deh. Oh, cantik banget kan ya hasilnya? Oke guys, selanjutnya kita siapkan pewarna makanan yang berwarna hijau. Dan ini sengaja saya siapkan 2 jenis warna hijau, yaitu ada pewarna hijau muda yang akan saya mix dengan perisa green tea, lalu ada warna hijau tua yang diambil dari perisa pandan pasta. Campurkan pewarna hijau muda dengan perisa green tea di wadah kecil seperti ini, aduk rata, sisihkan. Lalu tuangkan juga perisa pandan pasta di wadah terpisah. Selanjutnya, poleskan campuran warna hijau muda dengan bantuan kuas seperti ini. Kuas di seluruh bagian samping puding agar menyerupai kulit semangka ya. Dan agar ton warnanya itu lebih halus, tepuk-tepuk pelan dengan menggunakan tisu seperti ini. Tuh, hasilnya jadi terlihat rapi dan lebih menyatukan ya. And the next step is, tahap berikutnya, poleskan warna hijau pandan dengan cara dikuas vertikal seperti ini. Oke,
Lakukan hingga selesai. Rapikan kembali dengan menggunakan tisu. Jadi deh. Nah, ini tinggal ditambahkan toppingnya ya guys. Untuk toppingnya itu sendiri, gunakan sekitar 15-20 gram coklat batang alias DCC gitu, yang sudah dilelehkan dan dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian gambar biji semangka di atas lembaran plastik bening seperti ini. Untuk jumlah bijinya itu sekitar 40 buah saja ya. Cuma ini tadi 20 gram saya habiskan semua, jadinya banyak, gila. Wah, dene anu mirip anakan kodok lah yuk. Cere anu gambar biji semangka boleh jadi cebong. Wah, kasus padalah. Menang apa sih, Jan? Anu lagi kerja kok malah dikomentari baik. Aduh, maaf ya kalau bentuknya itu masih kurang bagus. Maksud saya tadi itu bijinya sengaja dikasih buntut agar tampilannya itu terkesan dramatis gitu. Nggak taunya malah jadi mirip cebong deh hasilnya. Oke, just forget it. Ini kita diamkan sebentar sampai mengeras. Setelah mengeras, ambil beberapa biji semangka yang sekiranya itu bentuknya paling bagus, lalu susun di atas puding seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Selesai. Wow, amazing. Lumayan cantik kan ya? Kayak yang nonton. Sama seperti puding lainnya, sebaiknya ini disimpan dulu di dalam kulkas minimal itu 1-2 jam, baru lalu bisa langsung disantap. Cuma berhubung ini kan saya bikinnya malam-malam tuh, jadi saya simpan dulu di kulkas sampai besok pagi ya. And the next day. Nah, ini dia tampilan puding yang sudah disimpan semalaman di dalam kulkas. Wow, ternyata sama sekali tidak berair ya. Teksturnya itu tetap kesat dan kokoh. Cuma karena pudingnya ini tidak ditutup dan dibiarkan terbuka begini, efeknya itu permukaan puding jadi kurang cantik. Tuh, di bagian atasnya jadi terlihat layu dan agak keriput ya. Aduh, sayang banget lah Yu. Ayo malah jadi keriput kayak gini. Can. Sedih nyongel lah yuk. Jadi pembelajaran dari kasus ini, sebaiknya saat disimpan di kulkas, tempatkan puding di wadah tertutup agar tidak merusak tampilannya. Catat. Oke guys, selanjutnya ini bisa langsung kita belah ya. Potong puding sesuai selera dan ini akan saya potong menjadi 8 bagian. Jadi deh, puding semangka ala-ala siap disantap dingin-dingin. Oh, mantap. By the way, untuk kemasannya saya menggunakan kemasan Mika segitiga seperti ini. Tuh, lihat, setelah dikemas Mika, tampilannya itu jadi semakin cantik dan mewah. Ini kapan hari itu saya lihat ada yang jual Rp10.000 per satu Mikanya ya guys. Sementara untuk modal puding semangkanya itu sendiri, saya hitung-hitung total jenderal itu habis sekitar Rp40.000. Jadi lumayan juga kan ya. Untungnya jika dijadikan ide usaha. Untuk kemasannya juga nggak harus seperti ini ya. Kalau misalnya dibuat lebih kecil, kita bisa mencetak di dalam mangkok seperti ini dengan teknik yang sama. Dengan begitu, harganya juga jadi bisa lebih terjangkau. Atau jika mau dibuat menjadi warna kuning seperti ini juga cantik.
Intinya sih, silahkan dikreasikan sesuai selera. Catat. Selanjutnya, tips dan trik seputar puding semangka. Untuk takaran telur, air, dan agar-agar di dalam resep ini sebaiknya jangan diutak-utik lagi ya guys. Karena jika misalnya telurnya itu kurangi menjadi 6 butir agar lebih irit gitu. Iya sih emang bisa irit, cuma hasilnya sudah pasti jadi tidak sama dan kurang sempurna seperti ini. Tuh lihat, puding busanya itu jadi pecah dan memisah. Begitu juga dengan takaran air. Jika ingin memodif resep ini, sebaiknya diperhatikan pakemnya. Untuk penggunaan 1 sase agar-agar, takaran airnya itu kisarannya adalah 300 sampai 350 ml saja. Atau maksimalnya itu cukup sampai 400 ml ya. Jadi jangan lebih dari 400 ml. Karena jika lebih dari itu ya hasilnya puding busa itu jadi rawan pecah dan terpisah seperti tadi. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat puding semangka ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan untuk info tambahan seputar resep ini silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.